Saya itu dulu janggal, kenapa di Indonesia gak ada yang memperlihatkan yang genteng Dzurriyyatur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di mana-mana negara, setiap negara itu pasti ono sing gak seneng karo habaib. Di Yaman, Hadramut sendiri ada, di Mekah ada, di Saudi Arabia, di Arab banyak yang mubghid kepada Ahlul Bait itu ada. Tetapi di Indonesia ini dulu saya kok nggak ada, ini gimana? Dan justru di sini adanya yang nggak seneng kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kelihatan, tambah alhamdulillah kelihatan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau saya pribadi ya seperti daunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, fika mubghidun mufrid wa muhibbun mufrid. Karena daunnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ceplos kepada Sayyidina Ali, ya Ali, engkau pasti ada yang benci kenemenan dan cinta kenemenan, dan itu berarti ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Nah, dengan konteks Indonesia yang seperti ini, kita ini nggak bisa mengatur semua baik semua, atau nakal semua nggak bisa. Wong ngongkon ngaji semua juga nggak bisa. Kita ngongkon sholat kabeh mewajibkan juga nggak bisa. Memang Indonesia negara kita kan seperti itu, ya. Kongkon maksiat kabeh ya ora iso, kongkon nakal kabeh. Jadi kalau menurut saya fenomena cinta Ahlul Bait dan bughd Ahlul Bait ini tidak akan habis 100%. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah sudah muncul argumen-argumen yang membenarkan bahwa nasabah Alawi itu sudah sambung. Tugas kita sudah selesai. Ini loh yang benar hujahnya ini. Suruh semua baik semua, kita nggak mungkin ke orang di Indonesia gak usah mendem kabeh, nggak mungkin. Nggak mungkin di Indonesia semua terus apa namanya nggak karaokean kabeh, nggak dandutan, nggak bisa memaksa, nggak bisa menghabiskan, kita nggak bisa menghilangkan sama sekali. Cuma apakah kita itu jadi orang jelek apa orang baik? As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Tinggal gitu aja. Kiai kayak Mbah Maimun yang seneng Ahlul Bait itu lebih baik apa yang nggak seneng Ahlul Bait? Minimal kalau membaca dalil bingung-bingung, ya, kayak ada hikmah. Kamu kalau kepengen jadi orang baik, cukup kamu lihat kelakuan orang lain. Kalau kamu lihat orang lain gak pantas, maka kamu jangan lakukan. Kalau kamu lihat orang lain pantas, kalau kamu gak sengaja, ojo golek-goleki ya. Yang golek-goleki ngerasani ya. Kalau kamu gak sengaja melihat yang dilakukan oleh orang lain pantas, ya kamu lakukan. Berarti itu yang pantas. Kalau melihat orang lain kok gak pantas, ini gak usah ilmu tanpa kitab itu ya. Kalau melihat orang makan orang pantas, maka kamu jangan lakukan. Kamu lihat orang yang gak seneng Ahlul Bait, orangnya gimana? Yang seneng kepada Ahlul Bait termasuk Mbah Maimun bagaimana? Kalau sulit memahami hujah-hujah yang ada, argumen. Jadi semoga kita kepada termasuk yang Ahlul Bait yang bisa meniru Mbah Maimun, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada ini saya sampaikan penting karena fenomena guru gembul kemarin debat ya. Guru gembul saya sebenarnya mengikuti karena ini permasalahan umat. Jadi permasalahan umat ini mumpung rame, mumpung dihadirkan, mumpung di ini mengatakan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Ini kalau izin kepada Karouf matur masalah rodok dan kedik betul nono izin. Ini karena fenomena guru gembul kemarin mengatakan seakan-akan ilmu nasab itu tidak ilmiah. Jadi gini, ini penting, umat ini harus tahu. Ini harus tahu bahwa menurut guru gembul kemarin
menurut guru Gembul kemarin, bahwa ini kan ilmu nasab akidah itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak ilmiah, tidak apa namanya bahasanya apa? Tidak tidak rasional dan lain-lain lah, tidak akademisi, tidak apa semacam itu. Kalau menurut saya enggak. Keluasan keilmiahan Islam, syariat Islam yang termasuk mengatur nasab, mengatur ilmu nasab, itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat rasional. Kenapa? Jadi di kitab Fiqhul Manhaji dikatakan syuhra wal istifadhah itu dicukupkan. Kenapa? Karena realitanya secara realistis orang itu kalau kepengen mencari nasabnya harus ada bukunya, catatannya nggak mungkin. Coba yang sini, sing catatannya ono Mbah Buyute sapa? Masa harus secara itu? Namanya nggak realistis. Maka oleh karena itu Islam itu rasional tapi juga realistis. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW dalam membuat ilmu nasab itu dan begitu yang lain-lainnya, nggak semuanya itu harus yakin. Kayak kemarin ditanya, Ka'bah itu kenapa kok di sana? Ya sudah, syuhra wal istifadhah. Kalau kamu kepengen tahu dekat-dekat, oh malah gak realistis, gak Islam, malah gak realistis, gak kenyataan. Jadi ajaran syariat Islam ketika kita membuat undang-undang, begitupun syariat membuat undang-undang syariat itu maka secara filsafatnya gak semuanya harus yakin. Makanya setiap undang-undang gak semuanya harus yakin dan paten. Makanya setiap undang-undang apapun termasuk UUD 45, kalau kamu gak setuju orang pondok, UUD 45 dan undang-undang dimanapun pasti ada celah-celah untuk dipermainkan. Kenapa? Karena memang realistisnya seperti itu, nggak bisa lagi. Memang ada yang nggak harus 100% sempurna dalam segi keyakinan dan secara ilmiah ala guru Gembul. Memang ada yang harus dipakai zon-zon, itu sudah dihukumi dengan dengan dihukumi yakin. Maka termasuk lagi contoh banyak, termasuk nasab itu juga zon tapi sudah dihukumi oleh oleh kebaikan. Termasuk husnudzon, ya, husnudzon kepada orang, yang penting gak tatoan lah, gak tatoan, gak nakal, di husnudzoni. Walaupun gak yakin ya gak ada salahnya, gak harus yakin orang itu baik, tapi kan tetap itu ganjaran, ya. Makanya hukum Islam nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalas sarair. Kenapa? Karena memang kalau semua harus yakin nggak realistis, nggak akademis. Justru malah yang akademis itu kadang yang ngambang-ngambang kayak gini. Seperti mimpi lagi, mimpi tidak dijadikan syariat. Ya kadang mimpinya orang soleh, orang ini ada, tapi kan nggak bisa diterapkan secara umum. Nggak bisa diterapkan secara umum. Ya nek sing ngipi memang orang soleh dan berani. Realitanya ada di Indonesia ini yang ngaku-ngaku ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi di politik, Mbah. Setelah lewat, enggak, itu saya bikin-bikin. Enggak tahu ada yang ingat apa enggak. Nanti di memorinya dicari. Mbak Wali. Jadi justru itulah keindahan Islam nasab. Jadi akademisi itu nggak harus dinalar tok, tapi harus realistis, realita. Makanya mimpi terkadang juga dari soleh, tapi tidak boleh diamalkan, disebutkan oleh umum. Karena apa? Ini nggak realistis kalau diomongkan, nggak indah. Islam nggak indah seperti itu. Jadi itulah logisnya Islam, logisnya ilmu nasab, logisnya secara akal
bahwa mengapa ilmu nasab itu ilmiah, ya ilmiah agama semuanya. Lalu masalah yang kedua, guru gembul ini penting ya, saya sampaikan pada umat, ranah kepercayaan itu beda dengan ranah ilmiah. Itu kalau kepercayaan gak islami, kalau kepercayaan islami sesuai dengan ilmiah. Contoh, kita kenapa kepada percaya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya karena realistis. Quran sebegitu banyaknya, mukjizatnya begitu banyaknya. Masa kayak gitu, mukjizat itu kan apa namanya? Mukjizat itu kan seperti dawuhnya kalau di kitab tauhid itu seperti bimanzilati qaulillah sadaqa abdi. Sadaqa abdi fi madda'ah. Benar yang diomongkan orang ini, beliau mengaku nabi dan keluar mukjizat-mukjizat, dan faktanya nggak ada orang yang mengaku nabi terus mempunyai keanehan-keanehan. Musailamah al-kadzab ngaku nabi, berdoa mengikuti kanjeng Nabi SAW, sumur sing asin kanjeng Nabi didoai jadi tawar. Lalu ada orang pengikut Musailamah, ya Musailamah sahibuka yadfulu alal bi'r, meludah pada bi'r lalu menjadi tawar. Mbok yo kamu bikin kayak gitu. Lalu Musailamah kata, mana ada sumur yang asin, saya ludahi. Diludahi, tambah pahit, tambah asin. Nah ini kan jadi ranah akidah itu, kamu mau percaya langsung satu mukjizat silahkan, tapi nggak bertentangan dengan logis. Dan bahkan akidah kita, ilmu kalam kita, atau akidah Al-Quran, keyakinan Nabi, keyakinan apapun itu semuanya logis, semuanya logis. Jadi memang tadi termasuk afat kita itu memang yang enggak apa namanya, salah satunya enggak mempunyai bidang dalam keagamaan ikut berbicara agama. Nah itu yang menjadi pokok permasalahan banyak di kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, enggak ada Islam yang enggak logis, bahkan kepercayaan di Islam itu logis. Ya kalau enggak percaya ya tanya saya aja ya. Kalau masalah apa yang kurang jelas, insya Allah saya jawab dengan sendiri. Itu yang bisa saya katakan. Jadi sudah benar apa yang dalil-dalilnya Gus Wafi, ya Gus Wafi di beliau Mbak Wafi Gus Wafi yang ada di ini, kalian bisa baca. Dan secara ilmiah Islam memakai kaidah-kaidah Islam itu sebenarnya logis.